Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi pada sesi keempat untuk modul 2. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana menentukan ukuran sampel penelitian. Ya, jadi bagian ini merupakan rangkaian dari materi teknik pengambilan sampel. Jadi sebelumnya sudah dibahas tentang konsep dasar dalam teknik sampling, lalu kita belajar teknik sampling yang sifatnya probabilitas, lalu kita belajar juga teknik sampling yang sifatnya non probabilitas. Nah, jadi pada video kali ini akan dibahas bagaimana cara menentukan ukuran sampel penelitian. Ya, ketika kita berbicara sampel penelitian, nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian kita, gitu ya. Nah, jadi sampel ini diambil karena memang kita tidak mungkin atau agak sulit, gitu ya, mengambil data dari seluruh populasi, gitu ya. Baik itu terkendala akan waktu, terkendala biaya, terkendala sumber daya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu masalah yang dihadapi dalam teknik penarikan sampel adalah tentang berapa banyak unit analisis atau ukuran sampel yang harus kita ambil. Gitu ya. Ini selalu menjadi pertanyaan, berapa sampel minimal, gitu ya, berapa jumlah sampel yang harus diambil, gitu ya. Ini selalu menjadi salah satu masalah yang dihadapi ketika kita berbicara teknik sampling, gitu ya, terutama yang terkait dengan penelitian survei. Nah, ukuran sampel ini akan memberikan isyarat mengenai kelayakan penelitian kita, gitu ya. Jadi seberapa layak penelitian kita dengan ukuran sampel yang kita ambil, gitu ya. Jadi kalau misalkan saat pemilu itu kan suka ada quick count, gitu ya. Nah, orang pasti akan bertanya berapa sampel TPS-nya, berapa jumlah sampel TPS yang diambilnya, gitu, di mana saja, gitu ya. Nah, itu selalu menjadi pertanyaan ukuran sampel, gitu ya. Jadi karena orang melihat semakin banyak sampel yang diambil, maka bisa salah satunya itu menggambarkan karakteristik populasinya, gitu ya. Nah, ini jadi ukuran sampel ini memberikan isyarat mengenai kelayakan penelitian kita. Nah, tentu kalau misalkan kita membandingkan antara dua penelitian dengan jumlah sampel yang berbeda, yang satu sedikit, yang satu banyak. Nah, mungkin secara kasat mata di awal orang pasti akan lebih mempercayai yang sampelnya besar dibandingkan dengan sampelnya kecil, gitu, walaupun itu tidak menjadi tolak ukur, gitu ya, suatu penelitian baik atau tidak, gitu ya. Tapi itu menjadi tolak ukur awal, gitu ya. Nah, untuk menentukan ukuran sampel ini bisa didasarkan pada dua dasar pemikiran. Yang pertama atas dasar pemikiran statistis, yang kedua bisa ditentukan juga atas dasar pemikiran non statistis. Nah, kedua hal ini akan coba kita bahas satu persatu. Nah, jika ditinjau dari aspek statistis, nah, ukuran sampel ini ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya yang pertama adalah bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis, gitu ya. Jadi dalam arti apakah tujuan penelitian ini ingin menaksir rata-rata, proporsi atau persentase, atau menguji kebermaknaan hipotesis, gitu ya. Nah, ini yang akan menentukan rumus apa yang kita gunakan ketika menentukan ukuran sampel, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menaksir rata-rata, nanti rumusnya akan berbeda ketika kita ingin menaksir proporsi atau persentase. Begitu juga kalau kita ingin menaksir kebermaknaan hipotesis, gitu. Tentu ini akan berdampak pada penggunaan rumus yang berbeda-beda. Jadi harus kita tentukan dulu tujuan penelitian kita ini untuk menaksir apa? Apakah ingin menaksir rata-rata, ataukah menaksir persentase, ataukah ingin menguji kebermaknaan hipotesis, gitu ya. Nah, kalau rata-rata dan persentase umumnya itu untuk penelitian desain eksperimen biasanya, ya. Nah, kalau kebermaknaan hipotesis, nah ini lebih banyak di penelitian sosial umumnya. Nah, yang kedua,
tipe sampling. Nah, apakah kita menggunakan metode simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling gitu ya, atau yang lainnya. Nah, tipe sampling ini berkaitan dengan penentuan rumus yang harus dipakai untuk menentukan berapa ukuran sampel gitu ya. Nah, selain berdasarkan tujuan penelitian, apakah ingin menaksir rata-rata, proporsi, ataukah kebermaknaan hipotesis. Nah, tipe sampling juga menentukan rumus apa yang kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan simple random sampling, nah maka rumusnya akan berbeda ketika kita menggunakan stratified random sampling. Begitu juga untuk teknik sampling yang lainnya. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan variabilitas variabel yang diteliti. Umumnya, semakin heterogen variabel yang diteliti, maka semakin besar ukuran sampelnya. Gitu ya. Jadi ini adalah tolak ukur yang ketiga untuk menentukan ukuran sampel. Semakin banyak variabel yang diteliti, semakin banyak jumlah sampel yang harus kita ambil gitu ya. Di penelitian SEM misalkan struktur equation model itu satu indikator harus mengambil 5 sampel atau bisa juga mengambil 10 sampel gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Misalkan di dalam penelitian struktural equation model gitu ya. Jadi satu indikator atau satu item pertanyaan itu harus perbandingannya adalah 5 responden atau 10 responden. Nah, itu penentuan ukuran sampel penelitian jika ditinjau dari aspek statistis. Nah, ini lebih teoritis sekali gitu ya. Tergantung dari tujuan penelitian, apakah ingin menaksir rata-rata, persentase, atau menguji kebermaknaan hipotesis. Kemudian kedua tergantung dari tipe samplingnya gitu ya. Kemudian ketiga tergantung dari banyaknya variabel yang akan diteliti. Kemudian, nah sedangkan jika dipandang dari sudut non statistis, nah ukuran sampel ini ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kendala waktu atau time constraint gitu ya. Nah ini salah satunya gitu ya, salah satu alasan kenapa kita perlu mengambil data sampel. Yang pertama pasti ada kendala waktu. Nah, ketika kita sudah menggunakan data sampel pun kendala waktu ini masih menjadi sandangan atau sandungan gitu ya. Jadi misalkan target kita harus mengambil 1000 sampel, tapi karena waktu yang diberikan itu hanya 1 bulan, dalam 1 bulan itu hanya mampu mengambil 900 misalkan. Nah, kita mau apa lagi? Karena waktu yang disediakan sudah habis gitu ya. Nah, itu artinya nanti ada yang dinamakan target sampelnya tidak tercukupi gitu ya. Nah, yang kedua biaya. Nah, tentu ya. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 1 bulan itu biayanya sekian, kalau menambah menambah waktu pasti akan menambah biaya. Nah, itu juga berdampak ditentukan oleh biaya. Jadi kalau biayanya hanya cukup untuk 1 bulan, nah maka tidak mungkin gitu ya, atau sulit kalau misalkan ditambah waktunya, karena itu akan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan. Ini juga menentukan besar ukuran sampelnya, ditentukan juga oleh biaya. Nah, yang ketiga, keterbatasan satuan sampling gitu. Jadi misalkan yang dikerangkakan dengan yang di lapangan misalkan berbeda gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi misalkan datanya memang belum update misalkan ketika kita membuat kerangka sampling. Nah, ketika turun ke lapangan misalkan kampung itu sudah tidak ada, mau gimana lagi gitu ya. Misalkan kampung itu terkena longsor, kan susah jadinya gitu ya. Jadi misalkan ketika buat kerangka, misalkan RT ini tersampling yang harus diambil, tapi ketika kita turun ke lapangan ternyata terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi banjir gitu ya, misalkan terjadi longsor tadi ya, yang memang menjadi tidak ada gitu samplingnya. Nah, itu juga salah satu kendala kendala non statistis gitu ya, yang menentukan ukuran sampel yang harus diambil. Nah, selain kendala statistis dan non statistis yang dijelaskan di atas, ada beberapa pertimbangan lain dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama adalah ukuran populasi. Nah, secara teori semakin besar jumlah populasi, nah maka semakin besar juga sampel yang harus diambil gitu ya. Jadi yang pertama itu untuk menentukan ukuran sampel, pertama harus dilihat dulu jumlah populasinya. Ya, yang kedua adalah keragaman populasi.
Nah, semakin beragam karakteristik suatu populasi, maka semakin besar sampel yang harus diambil. Misalkan kita punya dua kelompok, misalkan kelas A dengan kelas B. Kelas A ada 30 orang, kelas B ada 30 orang. Nah, kelas A dari 30 orang itu terdiri dari 10 suku bangsa. Nah, kelas B dari 30 orang terdiri dari 20 suku bangsa. Nah, kalau kita ingin berbicara kelas A, berarti minimal kita harus berbicara 15 orang. Nah, kalau kita berbicara kelas B, berarti kita minimal berbicara berapa tadi ya? 20 orang gitu ya. Nah, itu berarti ukuran sampel itu ditentukan juga dengan keragaman populasi, walaupun ukuran populasinya sama, tadi sama-sama 30, tapi karena karakteristiknya berbeda, maka ukuran sampel yang diambil pun harus berbeda gitu ya. Lalu yang ketiga itu tadi biaya gitu ya. Ya, seberapa besar pun hitungan ukuran sampel yang kita dapatkan, tapi kalau biayanya tidak mencukupi, ya mau bicara apa gitu ya. Karena mungkin ya tidak mungkin juga suatu lembaga survei misalkan mengeluarkan biaya tambahan gitu ya di luar biaya yang sudah ditentukan. Nah, itu beberapa pertimbangan di dalam menentukan ukuran sampel penelitian. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa pedoman di dalam menentukan ukuran sampel penelitian. Nah, mungkin seperti yang dijelaskan di awal, untuk menentukan ukuran sampel ini ada beberapa secara statistis ya, ada beberapa formula, bisa berdasarkan tadi rata-rata gitu ya, kemudian proporsi gitu ya, hipotesis gitu ya, bisa juga terkait dengan teknik samplingnya, apakah stratified ataukah simple ataukah sistematik gitu ya. Nah, tapi kita akan coba bahas yang sering digunakan untuk bidang sosial umumnya gitu ya. Nah, pedoman yang pertama ini, jika informasi terkait populasi itu sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu jumlah populasinya berapa, karakteristik populasinya seperti apa, nah maka untuk menentukan ukuran sampel minimal ini kita bisa gunakan rumus ini, 1/alfa kuadrat gitu ya. Jadi 1/alfa kuadrat, dengan alfa adalah taraf signifikansi atau tingkat kesalahan gitu ya. Nah, tingkat kesalahan ini siapa yang menentukan? Nah, tingkat kesalahan ini adalah si peneliti yang menentukan. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian terutama berkaitan dengan statistik, maka yang kita gunakan adalah data sampel. Nah, karena yang kita gunakan data sampel, jadi tidak mungkin atau sulit untuk mencapai kebenaran 100%. Maka ada ukuran tingkat kesalahan. Nah, tingkat kesalahan ini siapa yang menentukan? Si peneliti yang menentukan. Karena si peneliti yang tahu seberapa akurat data yang diambil gitu ya. Nah, biasanya tergantung dari bidang sosial, tergantung dari bidang penelitian. Nah, kalau bidang sosial biasanya tingkat kesalahan atau taraf signifikansi itu 5-10%, itu masih ditolerir gitu ya. Nah, kalau untuk bidang sains, misalkan kedokteran, farmasi, kalau orang farmasi bikin obat ya di bawah 5% biasanya. Kalau ada orang farmasi bikin obat misalkan errornya 10%, obatnya jadi, tapi ada yang mau minum atau tidak kira-kira? Pasti nggak akan ada yang mau minum karena tingkat kesalahannya 10% gitu ya. Jadi dari 100 orang, 10 orangnya akan mendapatkan dampak negatif dari obat tersebut gitu ya. Nah, itu rumus ketika kita tidak memiliki informasi apa-apa terkait dengan populasi gitu ya. Jadi kita tidak tahu jumlah populasinya berapa banyak gitu ya, bagaimana karakteristiknya. Nah, misalkan kita ingin meneliti terkait dengan jumlah pelanggan di mall gitu ya. Nah, itu kita tidak tahu ukuran populasinya. Nah, bisa digunakan rumus ini gitu ya. Misalkan pengguna KRL gitu ya, pengguna busway gitu ya. Itu kan secara populasinya kan tidak terbatas gitu ya. Jadi populasinya tidak tetap, beda dengan misalkan jumlah mahasiswa di universitas gitu ya. Di suatu kota, nah itu kan sudah ditentukan siapa saja unit populasinya. Nah, misalkan kita ambil contoh, kita gunakan alfa 1%. Nah, kalau kita buat desimalnya itu kan menjadi 0,01. Nah, maka ukuran sampel minimal yang harus kita ambil itu berarti kita tinggal masukkan atau substitusikan ke dalam rumus ini gitu ya.
Nah, jadi N sama dengan 1 per alfa kuadrat. Nah, alfanya ini 1% atau 0,01. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, berarti N sama dengan N lebih lebih besar dari 1 per alfa kuadrat. Nah, ini alfanya 0,01. Nah, jadi 0,01 kuadrat. Jadi 1 dibagi 0,01 kuadrat adalah 0,0001. Jadi 1 dibagi 0,0001 itu adalah 10.000. Nah, jadi kalau kita menggunakan tingkat kesalahan 1%, nah maka ukuran sampel minimal yang harus diambil itu adalah 10.000 orang. Gitu ya. Itu kalau tingkat errornya 1%. Gitu ya. Kalau misalkan mau 2%, ya tinggal diganti 0,01 menjadi 0,02. Kalau 3%, 0,01 diganti menjadi 0,03 gitu ya. Tinggal disesuaikan saja. Lalu kalau misalkan kita gunakan alfa 5%. Nah, kalau kita gunakan alfa 5% berarti kalau kita desimalkan menjadi 0,05, maka ukuran sampel minimalnya adalah N lebih besar sama dengan 1 per alfa kuadrat. Nah, berarti 1 dibagi 0,05 kuadrat. Nah, sama dengan 1 dibagi 0,05 kuadrat adalah 0,0025. Nah, maka jika kita menggunakan tingkat kesalahan 5%, maka ukuran sampel minimal yang harus diambil adalah 400 orang, gitu ya. Nah, kemudian jika kita gunakan alfa 10%, nah maka kalau kita desimalkan menjadi 0,01, gitu ya. Jadi 0,01. Nah, maka ukuran sampel minimalnya itu N sama dengan N lebih besar dari 1 per alfa kuadrat, berarti 1 dibagi 0,1 kuadrat sama dengan 1 dibagi 0,01. Nah, 1 dibagi 0,01 adalah 100. Nah, kalau kita gunakan tingkat kesalahan 10%, nah maka sampel minimalnya adalah 100. Nah, ini bisa kita bandingkan gitu ya. Nah, semakin besar tingkat kesalahan, maka jumlah sampelnya semakin kecil. Nah, semakin kecil tingkat kesalahan, semakin besar ukuran sampel yang harus diambil. Nah, berarti di sini yang menentukan besar kecil itu adalah tingkat kesalahannya. Semakin akurat penelitian kita, jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka gunakan alfa sekecil-kecilnya. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin sampel yang sedikit, ya harus gunakan alfa yang besar. Nah, tapi ketika kita menggunakan alfa yang besar, apakah hasil dampaknya adalah apakah hasil penelitian yang kita lakukan ini digunakan orang atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Tentu tidak ada manfaatnya. Karena tingkat kesalahan yang besar gitu ya. Dengan kesalahan yang besar maka tingkat kepercayaannya pun akan rendah gitu ya. Nah, itu yang pertama, pedoman menentukan ukuran sampel ketika informasi terkait populasi itu sangat terbatas. Nah, kemudian yang kedua, ini yang cukup populer itu dengan formula Slovin. Nah, untuk formula Slovin, ukuran sampel minimalnya adalah N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali D kuadrat. Nah, di mana N besar itu adalah jumlah populasinya, lalu N kecil adalah ukuran sampelnya, dan D adalah tingkat toleransi kesalahan atau errornya, gitu ya. Jadi kalau di rumus yang pertama tadi itu adalah alfanya. Nah, tapi kalau di Slovin itu error itu dinotasikan dengan D, maknanya sama saja gitu ya, tingkat kesalahan atau tingkat error. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan formula Stock-Navite-Coan. Nah, ini rumusnya lebih kompleks daripada yang pertama dan kedua gitu. Jadi N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikali P dikali 1 min P dikali N besar dibagi Z alfa per 2 kuadrat dikali P dikali 1 min P dikali P dikali 1 min P ditambah N besar dikurang 1 dikali E kuadrat. Nah, di mana N besar adalah jumlah populasi, N kecil adalah ukuran sampel yang akan diambil. Nah, di sini ada P. P itu adalah perkiraan proporsi populasi. Nah, jika P tidak diketahui, maka kita ambil P defaultnya adalah 0,5 gitu ya.
Kemudian, nah nilai standar sesuai dengan tingkat signifikansi atau nilai Z alfa per 2 itu kita lihat nanti dari tabel Z. Nah, lalu E itu adalah tingkat toleransi kesalahan atau error. Nah, ini maknanya sama seperti alfa tadi. Nah, untuk di formula Stochn-Navier-Stokes itu tingkat kesalahan dinotasikan dengan E gitu ya. Nanti ini contohnya bersamaan. Lalu yang keempat, berdasarkan formula Isaac dan Michel gitu ya. Ini rumusnya ini N sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat itu adalah C square disebutnya. N dikali P dikali 1 min P dibagi D kuadrat dikali N min 1 ditambah C square kuadrat dikali P dikali 1 min P. Nah, ini keterangannya N besar adalah jumlah populasi, N kecil adalah ukuran populasi, dan P itu adalah perkiraan proporsi populasi. Nah, jika P tidak diketahui, maka kita tentukan P-nya adalah 0,5. Lalu X kuadrat itu adalah nilai C square dengan tingkat signifikansi alfa. Lalu di sini ada kurang nilai DF-nya. Nah, di sini ditentukan nilai nilai DF-nya adalah nilai DF-nya adalah 1. Nah, sini harus ditambahkan nilai DF sama dengan 1. Nah, jadi untuk mencari nilai tabel C square-nya dengan tingkat signifikansi alfa dan DF sebesar 1. Nah, lalu D adalah nilai toleransi kesalahan. Jadi kalau di rumus yang pertama itu adalah alfa notasinya, di rumus yang kedua Slovin itu D ya. Kemudian di formula yang ketiga itu E gitu ya. Nah, kalau di Isaac dan Michel ini ya notasi kesalahannya dinotasikan dengan huruf D. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan suatu ukuran populasi berukuran 1000 gitu ya. Jadi ukuran populasinya sebanyak 1000. Nah, hitung ukuran sampel minimal dengan menggunakan formula-formula di atas dengan tingkat kesalahan 5% gitu. Jadi tadi kan ada 3 formula yang dibahas di atas, ada formula Slovin, lalu ada formula Navier-Stokes, lalu Michel gitu ya, yang ketiga. Nah, itu coba kita akan tentukan ukuran sampel minimal dengan formula-formula di atas. Nah, yang pertama berdasarkan formula Slovin. Nah, untuk menghitung dengan formula Slovin, nah ini diketahui N besarnya populasinya adalah 1000 dan tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, maka ukuran sampel minimalnya ketika kita menggunakan formula Slovin adalah, nah ini rumusnya. Jadi N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali D kuadrat. Nah, jadi N besar itu adalah jumlah populasinya. Nah, tadi N besarnya adalah 1000, kemudian dibagi 1 ditambah N besarnya adalah 1000 dikali D-nya adalah 0,05 dikuadratkan. Jadi D awalnya tidak kuadrat, yang dikuadratkan itu ketika masuk ke dalam rumusnya. Maka di sini sama dengan 1000 lalu dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat adalah 0,0025 ya harusnya. Ini 0,05 kuadrat itu harusnya 0,0025. Jadi di sini kurang angka 01. Nah, di sini 0,025. Jadi di sini berarti 1000 sama dengan 1 ditambah 1000 dikali 0,025 adalah 2,5. Nah, kemudian 1000 dibagi 1 ditambah 2,5 adalah 3,5. Maka 1000 dibagi 3,5 hasilnya adalah 285,714. Nah, kita ekivalenkan, dinaikkan berarti ya. Kalau sampel itu kan setengah tidak mungkin setengah, jadi harus dinaikkan ke atas walaupun jumlah desimalnya di bawah 5 gitu. Misalkan 285,2 tetap harus dinaikkan menjadi 286, jangan menjadi 285 karena 285,2 itu minimalnya. Nah, jadi kalau 285,714 maka sampel minimal yang harus diambil adalah sebesar 286. Nah, itu kalau kita menggunakan formula Slovin dari populasi berukuran 1000. Nah, sampel yang harus diambil itu sebanyak dengan alfa 5% ya, itu
sebanyak 286 orang. Nah, kemudian yang kedua dengan formula Stoch-Navite-Cohen. Nah, misalkan diketahui, nah kita harus cari komponen-komponen yang ada di dalam rumus ini kan ya. Z alfa per 2-nya berapa, P-nya berapa, N besarnya berapa, lalu E-nya berapa. Nah, di sini dari soal tadi ukuran populasinya adalah 1000, lalu P-nya misalkan kita ambil yang defaultnya 0,5, lalu E-nya dari soal tadi kan tingkat kesalahannya 5%, berarti 0,05. Nah, berarti N-nya sudah ada, P-nya sudah ada, E-nya sudah ada, yang belum ada adalah Z alfa per 2 kuadrat. Nah, Z alfa per 2 kuadrat, nah ini didapatnya dari nilai tabel Z ya. Jadi didapat dari tabel Z. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai Z tabel ini? Nah, jadi dengan alfa 5%, nah dari tabel Z diperoleh 1,96. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka 1,96? Nah, ini dilihatnya di tabel Z. Nah, untuk melihat tabel Z, nah kita perhatikan. Untuk menentukan tabel Z itu pertama kita harus tentukan dulu alfanya. Nah, tadi kan alfanya 5%. Nah, kalau kita buat desimal menjadi 0,05 gitu ya. Nah, setelah kita tentukan alfanya, kita hitung nilai P. Nah, P itu didapat dari rumus 1 min alfa. Nah, ini sudah ketentuan. Jadi P itu adalah 1 min alfa. Nah, karena di sini yang harus kita cari itu alfanya min tadi dibagi 2. Nah, maka di sini alfanya pun harus dibagi 2. Nah, kalau di sini hanya Z alfa saja, alfanya tidak perlu dibagi 2 karena dari rumus tadi Z-nya adalah alfa per 2. Nah, maka alfa di sini harus dibagi 2. Rumus defaultnya itu sebetulnya 1 min alfa. Nah, kalau hipotesisnya satu arah gitu ya, itu 1 min alfa. Kalau hipotesisnya 2 arah, alfanya dibagi 2. Nah, karena di rumus tadi alfanya per 2, maka di sini alfanya kita bagi 2. Jadi P sama dengan 1 dikurang 0,05 dibagi 2. Nah, berarti sama dengan 1 dikurang 0,025. Nah, 1 dikurang 0,025 itu kita dapatkan 0,975. Nah, setelah kita dapatkan nilai P-nya, baru kita lihat tabel Z, normal probability gitu ya. Nah, kita lihat tabel Z. Nah, ini sebagian kecil dari tabel Z. Sebetulnya ada 2 halaman. Ada yang halaman negatif, ada yang halaman positif ya. Nah, ini kita lihat yang halaman positifnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai P sebesar 0,975, nah kita perhatikan tabel Z. Nah, bagaimana cara baca tabel Z-nya? Nah, pertama kita perhatikan yang nilai P tadi 0,975. Nah, 0,975 ini lihat tabel Z bagian tengah. Nah, ini bagian tengah. Nah, ini yang dilingkari warna merah. Ini bagian Z-nya, jadi yang P-nya gitu ya. Jadi lihat nilai P pada bagian tengah. Nah, cari yang nilainya 0,975 dari sisi kiri atas sampai sisi kanan bawah, dari 0,500 sampai 985. Nah, cari yang nilainya 0,975 yang mendekati atau yang sama gitu ya. Nah, kita cari yang 0,975. Nah, 0,975, nah ini kita dapatkan di sini 0,9775 gitu ya. 0,975. Nah, kalau kita sudah dapatkan titik P-nya 0,975, kita tinggal lihat sisi kirinya. Nah, kita lihat sisi kiri. Dari 0,975 ke kiri. Nah, paling kiri itu kan 1,96. Nah, kita lingkari, kita tandai. Jadi, setelah kita tentukan nilai P 0,975 di tengah, lalu kita lihat sisi kirinya 1,96. Lalu kita lihat lagi sisi atasnya. Nah, di sini. Sisi paling atas itu adalah 0,06. Nah, kita tandai. Kita sudah dapat 2 nilai, 1,9 dengan 0,06. Nah, kalau kita sudah dapat nilai dari sisi kiri dan sisi atas, baru kita bisa tentukan nilai Z tabelnya. Nah, maka Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nah, 1,96 itu dapatnya dari sini. Nah, yang sisi kiri gitu ya, 1,96 ditambah 0,06. 0,06 ini dapat dari mana? Nah, dari sini gitu. Jadi untuk mendapatkan Z tabel itu tinggal dijumlahkan sisi kiri dan sisi atas gitu ya. Jadi 1,9 ditambah 0,06, maka didapatkan nilai Z tabelnya adalah 1,96. Nah, itu adalah bagaimana cara mendapatkan tabel Z. Nah, kita kembali lagi ke rumus pertama. Nah, kita dapatkan nilai Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Nah, itu sudah dijelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai Z tabel tersebut.
Nah, karena semua komponen sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung ukuran sampel minimalnya. Jadi N sama dengan Z alfa per 2 dikali P dikali 1 min P dikali N besar sampai seterusnya. Nah, sama dengan, kita tinggal substitusikan. Nah, ini pertama Z alfa per 2. Z alfa per 2 itu kan 1,96. Nah, 1,96. Nah, kalau di atas itu kan Z alfa per 2 saja, belum dikuadratkan. Nah, ketika masuk ke rumus, maka Z alfa per 2-nya ini kita kuadratkan. Jadi 1,96 kuadrat dikali ini kan dikali ya, dikali P-nya 0,5 dikali 1 min P, 1 dikurang 0,5 dikali N besar, N besarnya adalah 1000 dibagi Z alfa per 2 sama dengan yang atas, berarti 1,96 kuadrat dikali P-nya 0,5 dikali 1 min P, 1 dikurang 0,5, kemudian ditambah N-nya ada 1000 dikurang 1 dikali E-nya adalah 0,05. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Sama dengan 1,96 kuadrat adalah 3,8416 dikali 0,5, 1 dikurang 0,5 adalah 0,5. Kemudian dikali 1000 dibagi 1,96 kuadrat adalah 3,8416 dikali 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 adalah 0,5 dikali 0,5 jadinya ya. Kemudian ditambah 1000 dikurang 1, 99 dikali 0,05 kuadrat adalah 0,0025 sama dengan, nah ini berarti 3,8416 kemudian 0,5 dikali 0,5 adalah 0,25 dikali 1000 lalu dibagi 3,8416 dikali 0,25 ditambah ini 999 dikali 0,0025 hasilnya adalah 2,4975. Lalu kita kalikan yang di atas 3,8416 dikali 0,25 dikali 1000 hasilnya adalah 960,4 dibagi, nah kita kalikan ini yang dalam kurung kurawal dulu gitu ya. Jadi 3,8416 dikali 0,025 hasilnya adalah 0,9604 ditambah 2,4975 sama dengan 960 dibagi, jadi ini ditambah ini jadinya 3,4579. Nah, sehingga kita peroleh sampel minimal ketika kita menggunakan formula Stock-Navitec-1 itu sebanyak 277,741. Nah, kita ekuivalenkan menjadi 278 orang gitu ya. Nah, itu perbedaannya dengan yang pertama tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan Stock-Navitec-1 dengan karakteristik yang sama, nah kita mendapatkan ukuran sampel minimalnya itu sebanyak 278 orang. Nah, itu ketika kita menggunakan formula Stock-Navitec-1. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan formula Isaac dan Michel gitu ya. Nah, diketahui, nah kita cari komponen rumus ini. Jadi N besarnya 1000, P-nya defaultnya 0,5, lalu D-nya tingkat kesalahannya 5% atau 0,05. Nah, yang belum kita dapatkan adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kita dapatkan dari tabel chi-square gitu ya. Jadi kalau rumus Stock tadi kita hitung berdasarkan Z alfa per 2, jadi berdasarkan tabel Z. Nah, kalau formula Isaac Michel itu berdasarkan tabel chi-square. Nah, untuk mendapatkan tabel chi-square ini kita tentukan alfanya 0,05 dengan DF defaultnya adalah 1 gitu ya. Jadi didapatkan nilai chi-square tabelnya adalah 3,841. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan nilai tabel chi-square? Nah, kita perhatikan bagaimana cara mencari tabel chi-square. Nah, untuk mencari tabel chi-square, pertama kita harus tentukan dulu alfanya. Nah, tadi alfanya kan sebesar 5% atau 0,05 dengan DF-nya sebesar 1. Nah, setelah kita dapatkan dua komponen ini, maka bisa kita lihat tabel chi-square. Nah, seperti apa bentuk tabel chi-square? Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk dari tabel chi-square. Nah, ini sebetulnya lebih mudah daripada tabel Z tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai tabel chi-square kita tinggal melihat dua nilai DF dan nilai alfanya. Nah, pertama kita lihat nilai DF-nya. Nah, di sini kan DF-nya sebesar 1. Nah, kita lihat DF-nya. Nah, DF-nya kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sepertinya masih banyak ya. Masih panjang ke bawah. Nah, ini kita ambil DF-nya. Nah, DF yang kita tentukan adalah sebesar 1. Nah, kita tandai. Jadi DF-nya sebesar 1. Lalu alfanya 5% atau 0,05. Nah, di sini mulai dari nah ini sebetulnya rumus tabel chi-square ada banyak ya. Nah, di sini chi-square-nya adalah
alfa, maka di sini adalah alfanya. Jadi ini alfanya 0,995, 0,990 sampai seterusnya. Nah, di sini alfa kita kan 0,05. Nah, maka ini yang kita gunakan. Nah, 0,05. Nah, tinggal dicari pertemuan antara DF1 dengan alfa 0,05 gitu ya. Nah, ini kita peroleh nilai chi-square tabelnya adalah 3,841 gitu. Jadi tinggal dicari pertemuan antara DF dan alfanya. Gitu, DF-nya di sini 1, alfanya 0,05, maka didapatkan nilai chi-square tabelnya adalah 3,841. Nah, kita kembali ke formula Isaac dan Michel gitu ya. Nah, kita dapatkan nilai chi-square tabelnya adalah 3,841. Nah, karena semua komponen yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung ukuran sampel minimalnya. Nah, N sama dengan, nah tinggal kita substitusi komponen yang sudah kita dapatkan sebelumnya. N sama dengan chi-square tabelnya adalah 3,841 dikali N populasinya adalah sebesar 1000, lalu P-nya adalah 0,5. Nah, dikali 1 dikurang 0,5 dibagi D-nya itu adalah 5%, 0,05. Nah, 0,05 D-nya ya, 5%, 0,05 kuadrat. Nah, kemudian dikali N-nya 1000 dikurang 1 dikali chi-square. Chi-square-nya 3,841. Oh iya, tadi yang lupa. Ini kalau di sini tidak perlu dikuadratkan lagi, ini sudah menjadi rumusan. Kalau chi-square itu simbolnya adalah X kuadrat, jadi tidak perlu dikuadratkan lagi. 3,841-nya jangan dikuadratkan lagi gitu ya. Ini sudah menjadi simbol dari chi-square, ada kuadratnya. Dikali P-nya 0,5 dikali 1 min P, jadi 1 dikurang 0,5 sama dengan, berarti ini 3,841 dikali 1000 dikali 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 adalah 0,5 dibagi 0,5 kuadrat adalah 0,025 dikali 1000 min 1 adalah 999 ditambah 3,841 dikali 0,5 dikali 1 min 0,5 adalah 0,5 sama dengan, nah berarti 3,841 dikali 1000 dikali 0,5 dikali 0,5 hasilnya adalah 960,25 dibagi 0,0025 dikali 999 hasilnya adalah 2,4975 ditambah 3,841 dikali 0,5 dikali 0,5 adalah 0,96025. Nah, sehingga 960,25 dibagi 2,4975 ditambah 0,96025 hasilnya adalah 3,45775. Nah, sehingga 960,25 dibagi 3,45775 hasilnya adalah 277,709. Nah, sehingga kalau kita menggunakan formula Isaac dan Michel, ukuran sampel minimal yang harus diambil adalah sebesar 278. Nah, sebetulnya formula Isaac dan Michel ini hampir sama seperti Stocknavitic-1 di atas tadi yang nomor 2 gitu ya. Nah, itu beberapa contoh menentukan ukuran sampel dengan beberapa formula. Sebetulnya selain dari formula 3 ini masih banyak yang lainnya gitu ya. Masih banyak yang lainnya berdasarkan rata-rata, berdasarkan proporsi. Ini salah satunya berdasarkan proporsi juga gitu ya. Berdasarkan teknik samplingnya, simple, systematic, stratified, cluster gitu ya, masih banyak lagi gitu ya formula untuk menentukan ukuran sampel. Nah, di sini saya sampaikan formula yang sering digunakan di bidang sosial umumnya. Nah, selain formula-formula di atas, ini ada pedoman menentukan ukuran sampel berdasarkan komponen-komponen tujuan-tujuan atau karakteristik dari penelitian. Jadi tidak berdasarkan formula gitu ya. Nah, ukuran sampel ini menurut Gay dan Deal dalam bukunya gitu ya. Nah, ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu antara 30 sampai 500 gitu ya. Jadi memang sudah ada penelitian simulasinya, sampelnya yang baik itu berkisar antara 30 sampai 500 gitu ya. Jadi ketika sampelnya kurang dari 30, nah itu kesimpulannya menjadi bias. Dan ketika sampelnya di atas 500 malah menjadi bias lagi gitu. Jadi dia balik lagi ke awal gitu. Ini menurut Gay dan Deal gitu. Jadi ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu berkisar antara 30 sampai 500. Nah, bila sampel dibagi dalam kategori misalkan pria, wanita, pegawai swasta dan negeri, nah maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 60. Jadi kalau kita penelitiannya terkait dengan proporsi gitu ya, perbandingan. Nah, kalau kita perbandingan maka berdasarkan kategori gitu ya. Nah, maka sampel yang harus diambil per kategori itu minimal 30. Kalau pria wanita berarti pria 30,
wanita 30 gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis multivariat, misalkan korelasi dan regresi berganda misalkan, nah maka jumlah anggota sampel minimalnya adalah 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalkan variabel penelitiannya ada 5, nah independen dan dependen, maka jumlah anggota sampel minimalnya adalah 10 dikali 5, berarti minimal 50. Nah di atas 50 berarti lebih baik lagi gitu ya. Nah ada lagi kalau untuk ini korelasi regresi gitu ya, yang memang berbicara variabel yang bisa langsung diukur. Nah kalau misalkan kita berbicara unobserved variable, nah itu nanti dari variabel turun lagi ke dimensi, dari dimensi turun ke indikator. Nah untuk kasus seperti itu biasanya satu indikator harus diukur dengan 5 sampel atau 10 sampel. Jadi kalau dalam penelitian kita punya 20 indikator, atau anggaplah 10 indikator, nah maka dikali 10 lagi minimal 100 gitu ya, dan lain sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Semakin banyak indikator maka semakin banyak juga sampel yang harus diambil. Nah untuk penelitian eksperimen sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel setiap kelompok itu antara 10 sampai 20. Namun ini umumnya di bidang sains ya, misalkan orang biologi, kimia gitu ya, itu melakukan eksperimen. Nah itu kan ada kelompok eksperimen dengan kontrolnya, yang kontrol itu biasanya yang tidak mendapatkan perlakuan gitu ya. Nah itu biasanya jumlah anggota sampel untuk setiap kelompok itu antara 10 sampai 20. Nah ini pedoman ukuran sampel menurut Gay dan Deal. Lalu ada lagi sampel ideal menurut Roscoe dalam buku Research Methodology for Business gitu ya. Nah, jika penelitian bersifat deskriptif, maka sampel minimalnya adalah 10% dari populasinya. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan penelitian deskriptif, maka sampel minimalnya adalah 10% dari populasinya. Namun untuk populasi yang sangat kecil diperlukan sampel minimalnya itu adalah 20%. Nah, cuman besar kecil ini sebetulnya relatif juga gitu ya. Nah, jika penelitiannya korelasional, maka sampel minimalnya adalah 30 subjek gitu ya. Jadi kalau yang korelasionalnya itu bersifat observed variable gitu, sesuatu yang memang bisa langsung diukur gitu ya. Tapi kalau misalkan korelasionalnya itu sesuatu yang tidak bisa langsung diukur, nah maka ini bukan lagi berdasarkan variabel, jumlah variabelnya, tetapi juga berdasarkan jumlah indikatornya. Nah jika penelitian kausal perbandingan, maka sampel per subjeknya itu minimal 30 per grupnya. Nah jika penelitian eksperimen, maka sampel minimalnya 15 per subjek. Jadi kalau menurut yang pertama tadi itu kan 10 sampai 20. Nah kalau untuk berdasarkan Roscoe itu minimal 15 per subjek. Nah atau bisa juga kita menghitung ukuran sampel berdasarkan ini tabel ini ya, Crengy dan Morgan gitu ya. Ini sepertinya di alfa 5% gitu. Jadi kalau ini sudah dihitungkan sama dia. Jadi ketika populasinya 10 maka sampelnya 10, kalau populasinya 15 maka sampelnya 14, kalau populasinya 20 maka sampelnya 19. Nah, kalau populasinya 100 maka sampelnya 80, kalau populasinya 200 maka sampelnya 127, kalau populasinya 500 sampelnya 217, kalau sampelnya 1000 kalau populasinya 1000 maka sampelnya 287. Nah, kalau sampelnya 2000 sampelnya maka 322 sampai 10.000 pun 100.000 pun ini 384 gitu ya. Jadi ketika mencapai angka 1000 ini hampir konsisten gitu ya. Karena dia di alfa 5% gitu ya. Nah, ini menurut Crengy dan Morgan, dia sudah menyediakan tabel. Nah, atau juga bukunya Christensen dalam buku eksperimental metodologi. Nah, ini sudah dispesifikasikan dengan alfa yang berbeda. Jadi ketika alfanya 5%, 3%, 1%. Nah, kita lihat perbandingan misalkan yang populasinya 100. Kalau kita gunakan alfa 5%, sampel yang diambil 75, ketika 3%, 89, ketika 1%, 99. Nah, kalau misalkan populasinya 500, kalau kita gunakan alfa 5%, sampel yang diambil 219, kalau 3%, 350, kalau 1% 477. Kalau misalkan populasinya 10.000, sampelnya kalau kita 5% 370, kalau 3% 967, kalau 1%
4.899. Ini cukup berbeda jauh ya, padahal selisih alfanya hanya 1%, ke sini 2%, tapi selisihnya cukup jauh. Ketika alfanya 5%, di sini sampel minimalnya 370, 3% 900 ya, ini hampir 3 kali lipat. Di sini pun berlipat-lipat ketika alfanya 1%. Jadi selain ukuran populasi juga ditentukan oleh tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya. Nah, demikian penjelasan terkait menentukan ukuran sampel minimal. Selain dari formula-formula di atas, masih banyak formula-formula lain yang tidak dijelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.